Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Setelah membaca, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Selain itu, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Berikut arah jawaban dari kata tanya yang diberikan. Sistem pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan itu berbeda dari manusia. Bahkan, hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Yang pertama, cacing tanah. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Yang kedua, serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Yang ketiga, ikan. Ikan bernapas menggunakan insangnya. Yang keempat, amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di darat dan di air. Contoh hewan amfibi misalnya katak. Katak bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Pada saat di air, amfibi bernapas menggunakan insangnya. Sedangkan pada saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Yang kelima, reptilia. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian yang keenam, burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Terakhir yang ketujuh, mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kelinci, kambing, sapi, dan lain-lain. Sedangkan mamalia air misalnya paus, lumba-lumba. Nah, mamalia darat itu bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidungnya, kemudian ke tenggorokan, lalu ke paru-parunya. Sedangkan mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita.
Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Salah satu bentuk tangga nada adalah tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis yaitu rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Tangga nada diatonis terbagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tanda diatonis minor. Tanda nada diatonis mayor adalah rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah.
Lagu dengan tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri antara lain bersifat riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor antara lain Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya.